Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5A sampai 5C? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar kembali matematika kelas 5 tentang pecahan di poin A, yaitu bentuk pecahan persen dan desimal. Hari ini kita akan melanjutkan dari yang pelajaran yang kemarin ya, masih tetap di poin yang A. Next, kita mengulas kembali di poin A itu ada 5 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pecahan, yang kedua tentang mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal, yang ketiga mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan, yang keempat mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen, dan yang kelima mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan. Nah, untuk poin 1 dan 2 sudah kita bahas di pekan kemarin ya. Sekarang kita akan melanjutkan di poin yang ketiga, 4, dan kelima. Next. Sekarang kita di poin yang ketiga, yaitu mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Di poin yang ketiga ini akan ada 2 sub pembahasan. Pembahasan yang A atau yang pertama yaitu pengertian pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal? Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk koma. Nah, yang perlu diingat-ingat, desimal itu identik dengan koma. Nah, angka yang terdapat di sebelah kiri koma, nah ini ya, kita lihat contoh yang di ini. Nah, di sebelah kiri koma, kalau di sini angka 1 ya, mempunyai nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Nah, 1 ini satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Karena ini hanya satu angka, berarti ini adalah satuan. Nah, yang selanjutnya yang angka di sebelah kanan koma. Nah, ini angka sebelah kanan koma. Kalau di sini ditunjukkan angka 25 ya. Mempunyai nilai tempat per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Yang perlu diingat, setelah koma itu adalah per 10. Per 10, per 100 kalau ada angka lagi, per 1000 kalau ada angka lagi, per 10.000 dan seterusnya. Nah, kita lihat contoh ini. 1,25. 1 itu disebut bilangan bulat, nilainya 1. Masih ingat bilangan bulat? Bilangan bulat itu yang termasuk bilangan bulat adalah bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu bilangan bulat. Nilainya ini 1 karena ini angka 1. Mungkin kalau ini diganti sama Bu Ika angka 5, berarti nilainya satuan 5 ya. Nah, koma 25. Nah, 2 ini adalah bagian pecahan. Nilainya per 10. 2 per 10. Nah, ini. Karena ini angka 2 menunjukkan angka 2 berarti 2 per 10. Lalu yang ini, yang 5-nya. 5-nya ini nilainya 5 per 100. Kenapa per 100? Karena posisinya di per 100. Di dua angka ini. Paham ya? Next, kita lanjut. Sekarang poin yang kedua atau poin yang B dari merubah bentuk desimal. Nah, sekarang mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan. Bagaimana caranya? Nah, kita ikuti langkah-langkahnya ya sebagai berikut. Langkahnya yang pertama yaitu ubahlah pecahan desimal tersebut ke bentuk pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, atau 10.000.
Biar memudahkannya, anak-anak dekat dengan berapa nih angkanya penyebutnya nanti? Apakah dekat dengan 10, ataukah dengan 100, ataukah 1000, atau 10.000? Seperti itu. Nanti kita lihat contohnya ya. Selanjutnya, setelah diubah penyebutnya menjadi 10, 100, dan seterusnya, nah sekarang disederhanakan. Setelah disederhanakan, pecahan tersebut menjadi pecahan yang paling sederhana. Maksudnya paling sederhana itu yang sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan lain. Seperti itu. Contoh, ubahlah pecahan desimal berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. 1,2 sama dengan, caranya langsung saja ditulis 12. Nah, pernya berapa? Per 10. Karena di belakang koma ada satu angka. Nah, makanya per 10 sama dengan, nah seperti ini. Disederhanakan, ini kan belum sederhana, masih bisa dibagi kan angka 12 ini. Kira-kira dibagi berapa? Nah, untuk menyederhanakan itu harus sama. Kalau yang atas, pokoknya angka pembaginya itu harus sama. Baik pembilang atau penyebutnya itu harus sama. Kalau yang atas dibagi 2, berarti yang bawah juga dibagi 2. Kira-kira yang atas dibagi 2 ya. 12 dibagi 2, 6. Betul. Sekarang 10 dibagi 2, 5. Nah, ini sudah termasuk bentuk pecahan biasa. Tapi belum sederhana. Kenapa? Karena bisa disederhanakan lagi. Untuk menyederhanakan lagi sudah tidak bisa dibagi. Nah, caranya kalian bisa lihat. Kalau pembilangnya atau yang angka yang atas itu lebih besar daripada angka yang di bawah, itu cara menyederhanakan yang atas dibagi yang bawah. 6 dibagi 5. 6 dibagi 5 dapat berapa? Dapat 1 hasilnya. Masih sisa 1/5. Sisanya disimpan di atas. Ingat. Paham ya? 6 dibagi 5 sama dengan 1. Sisa 1/5. Nah, ini yang sudah termasuk bentuk paling sederhana. Tapi di sini perintahnya disuruh ubahlah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti yang dipakai adalah yang ini, yang 6/5. Jadi 1/2 sama dengan 6/5. Gitu ya. Next, sekarang kita lanjut latihan. Nah, ini anak-anak biar kalian lebih paham lagi, silakan boleh dicoba ya. Dikotret, dihitung mana nanti yang tidak bisa kita bahas bersama-sama di pertemuan berikutnya. Atau boleh juga di kolom komentar, nanti Bu Ika akan menjawabnya. Oke? Seperti itu ya. Nah, soal ini ada di halaman 8. Silakan dilatih aja ya untuk banyak berlatih karena pada dasarnya pelajaran matematika itu tidak bisa diangan-angan, harus dicoba. Nah, jangan takut salah. Seperti itu. Oke? Next. Sekarang kita ke poin yang keempat, yaitu mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen. Nah, caranya bagaimana? Nah, apabila bentuk pecahan akan diubah menjadi bentuk persen, penyebut pecahan tersebut diubah per 100. Nah, ini Wika kasih warna orange. Nah, ini syarat utamanya kalau dari pecahan biasa dirubah menjadi persen, itu syaratnya penyebutnya itu harus dirubah menjadi per 100. Per 100, ulangi lagi ya, per 100. Setelah itu, setelah dijadikan penyebutnya per 100, pecahan diubah ke bentuk persen. Contoh, biar langsung paham ya. Ubahlah bentuk pecahan berikut menjadi bentuk persen. Yang pertama ada 4/10 sama dengan titik-titik persen. Soal yang kedua, 2 1/4 sama dengan titik-titik berapa persen. Oke, ini pembahasannya. Nah, ini di pembahasannya ada 2 cara. Terserah nanti anak-anak mau cara yang pertama atau cara yang kedua yang menurut anak-anak mudah, gitu aja ya. Cara yang pertama, apa bedanya cara pertama dengan cara yang kedua? Kalau cara yang pertama itu penyebut dan pembilangnya itu dikali dengan bilangan atau angka yang sama.
Kalau yang pembilangnya dikali 10, berarti bawahnya juga dikali 10. Nah, ini contohnya ya. 4/10 sama dengan 4 dikali 10. Yang penyebutnya juga 10 dikali 10 sama dengan 100. Berarti 4 kali 10, 40 per 100 sama dengan 40%. 40-nya ditulis, per 100-nya diganti dengan simbol persen seperti ini simbolnya. 00 dipisah dengan garis miring. Nah, itu simbol persen. Jadi 4/10 sama dengan 40%. Paham ya? Kita lanjut yang contoh yang kedua, pecahan campuran. Nah, di contoh yang kedua atau pecahan campuran ini, kalau masih pecahan campuran kita rubah dulu. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya, lihat penyebut. Nah, penyebutnya ini dikali dengan bilangan utuh. 4 dikali 2 sama dengan 8. Betul. Ditambah 1. Nah, ditambah pembilangnya. Sama dengan 9. Bu Ika ulangi lagi. Penyebut dikali bilangan utuh ditambah pembilang. Kemudian disimpan di atas. 4 kali 2, 8 ditambah 1 sama dengan 9/4. Sama dengan, nah, kalau sudah 9/4 tadi kan pecahan biasa ya, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ini masih 4, karena persen syaratnya harus 100. Biar 100 dikali berapa? Betul, dikali 25. Kalau bawah dikali 25, atas juga harus dikali 25. 9 kali 25 sama dengan 225. 4 kali 25 sama dengan 100. Kalau sudah begini, tinggal ditulis aja 225 per 100, diganti tandanya seperti ini, persen. Jadi 225%. Seperti itu ya. Jadi 21/4 sama dengan 225%. Next, sekarang kita cara yang kedua. Nah, cara yang kedua yaitu dilihat perbedaannya. Kalau cara yang kedua langsung dikalikan 100%. Semuanya dikalikan 100%. Nah, caranya 4/10 dikali 100%. Nah, ini caranya sangat mudah. 100 dibagi 10. Berapa? 10 kan? Nah, 10, nah ini 4-nya tetap ditulis ya, disimpan di sini, dikali 10-nya ini 100 dibagi 10 sama dengan 10. Seperti itu. 4 kali 10, 40. Mudah ya, terserah anak-anak nanti mau yang cara yang satu atau yang cara yang dua cara mengerjakannya. Jadi 4/10 sama dengan 40%. Next, sekarang yang kedua. 21/4 sama dengan 9/4. Nah, ini jadikan pecahan biasa dulu ya, pecahan campurannya. Kemudian dikali 100%. Nah, 9-nya ditulis, 100 dibagi 4, 25. Benar ya? 9 kali 25 sama dengan 225%. Jadi 21/4 sama dengan 225%. Seperti itu anak-anak ya. Semoga anak-anaknya masih bisa mengikuti ya. Nanti kalau terlalu cepat boleh dilihat rekodnya ya. Diulangi lagi seperti itu. Kalau ada yang belum paham nanti boleh jawab ke Bu Ika. Oke, siap ya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada latihan anak-anak. Silahkan boleh dicoba-coba. Mana yang tidak bisa, nanti bisa ditanyakan. Kita bahas bareng-bareng. Ya, seperti itu. Ini ada di halaman 10 ya. Nanti di buku paket kalian di halaman 10. Sekarang kita ke poin yang terakhir atau poin yang kelima. Yaitu mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan. Kalau yang tadi pecahan ke bentuk persen, sekarang balikannya. Dari persen ke bentuk pecahan. Caranya bagaimana? Nah, sebelum ke caranya, kita lihat dulu nih pengertian persen. Nah, persen adalah bentuk lain dari pecahan. Oke, kenapa? Karena persen itu adalah per 100. Jadi itu termasuk pecahan. Nah,
Persen artinya per 100. Nah, ini ya. Persen itu per 100 nih, per 100. Persen adalah pecahan biasa yang mempunyai penyebut 100. Nah, persen, saya ulangi lagi, persen adalah pecahan biasa, bukan campuran ya, pecahan biasa yang mempunyai penyebut 100. Penyebut atau yang bawahnya itu loh, 100 ya. Kemudian, persen dilambangkan dengan, nah seperti ini. Tan 0, 0-nya sebanyak 2, terus dipisah dengan tan garis miring. Nah itu. Dan letaknya di belakang angka atau bilangan tersebut. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh, pecahan biasa 5/4. Nah ini pecahan biasa ya. Kemudian dijadikan, karena ini mau dijadikan persen, berarti ini masih 4. Berarti harus dijadikan 100. Dikali berapa? 4 ya. Berarti dikali 25. Berarti atasnya juga dikali 25. 5 kali 25, 125. Nama persennya 125%. 125% atau 125/100 sama saja. Dan ditulisnya 125%. Insya Allah mudah ya anak-anak ya. Insya Allah bisa ya. Sekarang yang kedua, pecahan biasa dari 3/10. Ini masih per 10, berarti dikali berapa biar 100? Benar, dikali 10. Berarti atasnya juga dikali 10. 3 kali 10, 30. Jadi 30/100, nama persennya 30%. Sama saja dibaca. Dibaca 30/100, dibaca 30% itu boleh. Kemudian ditulis 30%, ini lambangnya persen. Itu ya anak-anak ya. Insya Allah mudah ya. Oke, next. Nah, sekarang poin yang kedua, yaitu bagaimana cara mengubahnya. Nah, cara mengubahnya menggunakan 2 langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu ubahlah bentuk persen ke bentuk pecahan berpenyebut 100. Wajib ini ya, karena persen per 100 harus, nah ini per 100. Nih, bawahnya harus per 100. Oke. Terus yang kedua, setelah dirubah penyebutnya 100, sederhanakan pecahan berpenyebut 100 tersebut. Kita cek ya. Contoh, ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan biasa. Nomor 1, 8%. Yang kedua, 32%. Ini disuruh menjadi pecahan biasa. Nah, pembahasannya, caranya, yang pertama, 8%. 8% itu masih ingat ya, persen per 100. Kita tulis 8/100 sama dengan, nah ini sebenarnya sudah betul, ini sudah pecahan biasa. Tapi kita harus mencari yang paling sederhana dari pecahan biasa tersebut. Nah, ini masih bisa dibagi nggak? Masih ya, dibagi 2 bisa, dibagi 4 bisa nggak dibagi 4? Bisa. Nah, di sini dibagi 4. Berarti dibagi angka yang sama. Kalau yang atas dibagi 4, bawah juga harus dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 100 bagi 4, 25. Jadi 8% itu sama dengan 2/5. Seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang soal yang kedua, 32%. 32/100. Benar ya? Paham ya? Bisa mengikuti? Nah, ini dibagi angka yang sama lagi. Dalam hal ini, Wika akan bagi angka 4. Dibagi 2 juga boleh, juga bisa. Dibagi 2 itu sama dengan 16 ya, 16/50. Ini masih bisa dibagi lagi, akhirnya 4 ya. Jadi dibagi 4, 32 dibagi 4 sama dengan 8, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Ini sudah paling sederhana, sudah tidak bisa dibagi lagi. Oke, jadi 32% sama dengan 8/25. Seperti itu anak-anak ya. Semoga bisa dipahami. Nah, ini ada latihan soal. Nah, latihan soal kalian boleh mencoba
Oke, boleh dicoba-coba karena matematika itu tidak hanya diangan-angan, tapi perlu dicoba. Sekali lagi, matematika perlu dicoba. Tidak diangan-angan, tidak dihafal. Oke, paham ya? Kalau di soal latihan ini ada anak-anak yang belum paham, nanti bisa ditanyakan. Oke, oke. Oh, alhamdulillah kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah anak-anaknya insya Allah sudah paham. Sama Bu Ika diakhiri cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga anak-anaknya bisa paham penjelasan Bu Ika tadi. Kalaupun ada yang belum paham, nanti boleh chat ya, boleh komentar di kolom komentar. Seperti itu ya, atau boleh japri ke Bu Ika. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pembelajaran matematika kali ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.